Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah shalawat subuh rahimahullah. Kembali mari kita sama-sama ucapkan syukur alhamdulillah. Pagi hari ini oleh Allah Subhanahu wa taala kita dimudahkannya untuk datang ke masjid ini, mudah kita melaksanakan kewajiban kita, yakni melaksanakan sholat waktu subuh berjamaah. Rasulullah SAW mengatakan, "Inna lil masajid awqatan yusabu al-malaikah." Kata Rasulullah SAW, di dalam setiap masjid itu ada yang namanya autan. Wajudasa'uhu al-malaik. Autan ini dikelilingi oleh para malaikat. Jadi setiap masjid, ibadah di masjid ada wadah dan tempat ibadah tempatnya para kumpul para malaikat. Bagi orang yang terbiasa ke masjid, pagi subuh ada di masjid, zuhur ada di masjid, asar ada di masjid, maghrib ada di masjid, isya ada di masjid. Baik baru bila ternyata ada jemaah yang biasa ke masjid pada hari itu, pada saat itu, atau subuh atau zuhur, ternyata dia tidak hadir. Ibtabaru lahu, kata Rasulullah, para malaikat itu mencari-cari kepada malaikat. Yang biasanya ada salat subuh, biasanya ada salat zuhur, biasa sebagai hari ini ada. Ternyata dia tidak ada dicari oleh malaikat. Malaikat yang berkumpul di tempatnya autat tadi. Wa idza ba'atuhu, bila ternyata dia akan hadir beri akan dijinguklah, akan didekatilah, akan disirah oleh para malaikat. Kita kan melihat, kita kan tahu malaikat datang bagi lagi orang yang biasa datang ke masjid, kemudian dia pada suatu hari sakit karena kawan ke masjid, dicari-cari oleh malaikat. Yang ketiga, bila pada dia ada perlu, ada hajat, ada keperluan, ada kebutuhan hidup, urusan dunia, urusan apa saja, a'aduhu, malaikat itu akan menolong. Di dalam hadis sahih diceritakan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu kita kalau bisa, selama kita sehat, selama kita tidak ada udur, kalau bisa kita jangan sampai meninggalkan masjid. Sering-sering lakukan. Orang yang bisa datang ke masjid, kalau dia sudah pada suatu hari dia tidak kelihatan, akan dicari oleh malaikat. Kalau dia sakit, akan diilangi, diziarahi oleh malaikat. Kalau dia ada hajat, akan ditolong oleh malaikat. Ayo, apakah pamannya kita tolong? Subhanallah. Jadi hadis Rasulullah mengatakan, "Inna lil masajid awqatan wa yunsaru al-malaikat." Alhamdulillah.
Sebenarnya pagi hari saat itu sebelum cerita turun Jibril pada diri Rasulullah SAW 5 waktu, sebelum Jibril lagi memadakan waktunya, sebelum berjalan kayak cara melaksanakan sholat, pagi-pagi itu dari sukan itu sebagaimana menceritakan pada awal belajarnya Rasulullah SAW didatangi oleh Abu Bakar. Karena melihat Rasulullah dekat, yang Jibril pada Abu Bakar datang mendekat, langsung bertanya, ya Rasulullah, ada kabar, ada berita apa? Ini yang dikatakan oleh Rasulullah, ya Allah, hai Allah, untuk usriyani. Bisa kita lihat, aku malam tadi, ya kan, berarti sudah terjadi untuk aku malam tadi dapat usriyani, aku jalankan diisrakan. Abu Bakar begitu mendengar diisrakan kepada yang ibadah, kepada yang menjalankan ibadah minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Dari Masjidil Haram, dari Mekah ini sampai ke Palestina. Sumpah. Kemudian setelah itu kata bahwa itu ila sabab, aku digerakkan sampai ke atas langit. Bahkan sampai Mustawa, bahkan sampai Sidratul Muntaha, ya kan? Setelah Rasulullah SAW mengatakan demikian, Abu Bakar langsung menjawab, amantu bimaklum. Aku kata Rasulullah SAW, sadaqta wa amantu bimaklum. Bahasa kitanya dapat jujur biar Rasulullah percaya bahwasanya yang diserahkan dan yang diberikan itu besar. Sadaqta wa amantu bimaklum. Aku membenarkan dengan apa yang dia ceritakan. Nah, disinilah Abu Bakar bertanya, apakah cerita ini akan sepian diceritakan kepada orang-orang selain daripada ya? Nah, pertanyaan inilah yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dijawab, tapi jawabannya bukan dijawab oleh Rasulullah. Ya, karena ternyata begitu pertanyaan Abu Bakar mengatakan, apakah sepian sampaikan cerita ini kepada orang lain selain daripada aku? Muncullah Amar Ibnu Hisham alias Abu Jahal. Abu Jahal ini kita tahu ceritanya. Abu Jahal ini kan ada mungkin Amar Ibnu Hisham. Dia orang Bani Ju'ub, dia bukan orang Arab, bukan orang Quraisy, tidak. Dia orang Yaman dari Bani Ju'ub. Karena Yaman ini dengan Saudi ini satu tanah. Hanya kira-kira 1000 kilo perbatasan antara Saudi dengan Yaman. Jadi waktu itu orang Bani Ju'ub itu mulai zaman cerita Nabi Ibrahim, orang-orang Ju'ub itu sudah datang ke Makkah. Nah, begitu Abu Jahal muncul melihat pembicaraan antara Rasulullah sama Abu Bakar, intim banget. Masa kitanya tidak begitu patah panggil, tidak berbisikan, tidak serius, saudara. Langsung Allah bertanya, Muhammad, apa yang sedang kau bicarakan dulu sekarang? Rasulullah SAW langsung sini, kalau kamu tahu, kalau kamu pandangan apa yang menceritakan dia atas itu. Nah, inilah jawaban. Inilah jawaban pertanyaan Abu Jahal itu terjawab. Apa jawabannya disampaikan oleh Rasulullah? Bahkan bukan kepada orang yang ala-ala, orang yang paling tidak percaya soal negara. Orang sampai mati. Abu Jahal itu ceritanya Allah jadi perahu itu sampai detik terakhir itu ada diceritakan Ibnu Mas'ud itu dia berkata, sampaikan kepada Muhammad, aku sampai ke akhir. Ada kawan yang tak percaya kalau dia jadi kalau ngomong pada wajib sampai itu beda di desa dengan kalau kamu ingin tahu apa yang sedang kami bicarakan, datang sini ke Bapak.
dinaikkan oleh Allah sampai ke atas langit, sampai mustawa iwan, sampai Sidratul Muntaha diceritakan. Abu Jahal begitu mendengar cerita itu langsung memotong ujar-ujar supaya rame, supaya baik. Baik kita kisah ini betapa rame cerita ini lebih baik aku jauhkan kekhawatiran karena maunya memalukan Nabi ini jangan kalau cuma meninggal ya kan biar malu dia dengan keluarganya. Jadi Abu Jahal pikirnya kalau lihat dia mempermalukan keluarganya. Jadi bila ya ada gitu ini mau mempermalukan kalau orang banyak pemikiran biar tahu hapus dia. Semestinya kita ini jangan mempermalukan orang. Jangan mempermalukan bahkan kalau perlu kapal orang itu kita tutup. Kalau dalam hadis kita ini kalau ada kurang bahasa kita aja kalau ada kurang bahasa kita kalau ada keaiban orang itu jangan dibuka tutup. Ya kan kalau ada orang keaiban itu jangan keaiban orang keaiban kita. Tapi kalau orang lain semestinya kita tutup. Jadi beribadah kepada baik itu semestinya kita jangan mendapat jangan amati jangan. Semestinya kita pada baik itu kita lebih jangan mendapat. Ini Abu Jahal kata Abu Jahal supaya rapi dari aku menjauhkan kekawanan. Dia orang banyak pada dia siapa? Langsung buka Abu Jahal naik ke atas bukit duduk kanannya dia bersyukur. Kalau kita selesai melaksanakan tawaf, umrah lagi, habis tawaf keliling kita akan sa'i atau sama dan Marwah bisa. Dia ada gunung ada bukit tapi tidak terlalu tinggi. Ini persis ya kan kita katakan waktu itu kan karena rumahnya Rasulullah, rumahnya Khadijah, segalanya di sekitar itulah. Langsung berteriak Abu Jahal, Bani Quraisy, Bani Fulan, Bani Fulan, Bani Fulan, Bani Fulan, ta'alu, ceritanya ayo datang ke sini. Kan ada lebih. Orang tahu suara Abu Jahal kecil. Apa dia ta'alu, ayo datang ke sini. Datang ada bus-bus orang Quraisy ada yang beribadah, ada yang beribadah, datang semua. Begitu tak kumpul semuanya sudah hadir. Ujian Abu Jahal tolong ceritakan ulangi kisah. Di sini Rasulullah mengatakan, "Hai kawan-kawan, ini bulan, malam tadi aku di Israel kemana? Tidak Masjidil Haram, dari Masjidil Haram maka ila Masjidil Aqsa Palestina. Waktu itu dia dapat motor sapinya lagi. Waktu itu dah ada coba kalau ada masalah ya pakai dirubah. Kita dirubah ya kan. Berarti sekadut. Sekadut itu harus pakai dirubah. Ya kan ditarik ke hutan. Dirubah ada harus sekadut itu harus cek ya. Dulu kalau kita nginap di Jeddah ada banyak televisi itu di situ ada di masih BPD kalau sekarang ada lagi sekadut gambar itu masih ada. Itu perjalanan ke Mekah itu lalu depan ke sana itu mungkin paling cepat sekali jalan itu Sabarangan itu satu bulan. Ya kan jadi kalau balik lagi 2 bulan. Rasulullah pada hari itu pulang sehingga ujian pagi-pagi kan ada di sini udah ujian tapi mobil sebelum dari
sampai mustawa Sidratul Muntaha, sampai ada batas lagi. Dan Allah saya di awal berdiri, angkatan di sebelah dia angkatan di sebelah awal, angkatan manusia baik ada kalau, jadinya kayak apa? Mereka apa yang sebelah dari sekilan kada kamu, apalagi itu naik ke atas. Inilah kisah Israel dicantumkan oleh Allah dalam surah yang pertama, Bani Israel. Bani Israel itu menceritakan ayatnya itu Subhanallah asra. Kalau Subhanallah ini kalimat kata-kata tak luar biasa. Ada dia yang luar biasa Subhanallah. Israel yang Subhanallah luar biasa. Kenapa luar biasa? Coba bayangkan perjalanan yang begitu jauh, bukan hanya sampai kapal sendiri, sampai naik ke atas langit, sampai mustawa, sampai Sidratul Muntaha, ya kan? Hanya ditempuh dalam jangka beberapa detik saja. Bukan berarti kenapa? Karena kan bukan arahan Nabi waktu muring itu masih panas, begitu Nabi berangkat belum lagi dingin sudah muring. Jadi kan luar biasa judulnya. Umumnya banyak pertanyaan waktu itu Nabi. Terakhir Abu Jahal ingin mengamuk lawan Nabi, ya kan? Ditakuti ya Abu Bakar. Beliau bilang, tadi Nabi yang ditanya, sahabat, Abu Bakar, kawan-kawannya sudah kata percayanya, mungkin bin Ali sudah kata percaya, teman-teman bersahabat, ya kan? Orang-orang muslim coba datang kata percaya, ditanyakanlah kepada siapa? Kepada Abu Bakar. Jika Abu Bakar percaya apa yang kawan di kami, Abu Bakar mengatakan, aku seandainya dan mengatakan 10 kali kulik, 100 kali saya kali kulik, aku percaya. Lalu timbul dia percaya, kenapa kamu bisa percaya? Kenapa kamu bisa percaya? Dari sinilah perbedaan orang ada beriman dan beriman. Tidak akan percaya kalau Allah menciptakan langit dan bumi segala isinya di dalam Allah. Kita percaya. Kita harus yakin kita hidup ini bukan karena sesuatu keadaan dan bukan karena Allah ada. Kita orang beriman yakin segala sesuatu ini karena Allah. Bila yang karena Allah Subhanahu Wa Taala itu ada apa lagi sudah? Ya ada apa lagi kita karena Allah. Kita di dunia ini di mana kita berbeda bila yang Allah Taala makan kita akan percaya. Bila Allah Taala kelaparan banyak makanan kelaparan. Ya ada apa sebutnya? Oh ya itu betul ada yang lagi. Bila dia telah sehat, dia telah garing, dia telah baik, itu percaya. Demikian. Abu Bakar begitu ditanya, apakah kamu percaya? Aku percaya. Bagaimana kamu bisa percaya? Kata kawannya dia. Nah, jadi mengatakan untuk al-usriyah aku dijeledakan. Siapa orang kita menjeledakan? Allah. Kita ini ada karena kita ada aku melihat dilihatkan, aku hidup dihidupkan, aku isi bini diniakan, aku isi anak diniakan, aku isi duit banyak disugihakan, aku sugi seorang tidak ada. Kita disambut karena Allah. Disinilah bidaya orang beriman kepada beriman. Karena ini kata Nabi untuk kesusahan aku dijalankan oleh Allah. Karena Allah Subhanahu Wa Taala itu dunia dan segala isinya ini adalah dan keluar daripada iradat Allah. Matahari itu setiap hari berputar, ya kan? Pada waktunya timbul di timur sampai waktunya tenggelam di barat, bisa berjalan sendirinya matahari. Udrat iradat Allah lah yang bisa matahari itu bisa berjalan. Siang hari kayak ini dah, sejarah jahil kita mendapat siang hari karena matahari timbul, karena matahari lah siang tidak ada karena Allah. Jadi Allah telah mereka kita itu satu kadar ya. Padahal mataharinya ada kan. Nah, ditutupi oleh apa jadi betul. Oleh karena itu Abu Bakar mengatakan ini kan perbuatan Allah. Menurut sama kisah kita isi cucu, isi anak, kemudian anak 7 bulan, 8 bulan
Sehingga disebut oleh Syarawi, seorang anak kecil percaya untuk bisa naik ke atas gunung mungkin Himalaya, mungkin yang paling tinggi, ya kan? Ada mungkin bisa, tapi yang begitu mulai wajah ke atas pada Himalaya. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala sampai juga kalau tahu menghendaki kita padat di mana, ya kan? Bisa. Nah, disinilah antara orang karena beriman lawan orang beriman berbeda. Sehingga kata Abu Bakar, kalau Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki, Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada syaitan yang bola pun. Jadi istilah kita kalau ditanggapi dengan akal semata-mata tidak akan bisa. Sehingga sampai sekarang istilah kita ini ada yang percaya, ada yang tidak percaya, ada yang ragu. Sampai sekarang. Ya, tapi kalau orang beriman begitu mendengar cerita ini, apalagi ditulis dalam Al-Quran Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Jelas Allah ada nabi menceritakan ayat ini. Naik ke atas lagi ya kan? Naik ke atas lagi wa najmi idza hawa ma dhalla sahibuhu wa ma ghawa. Naik wa yantiqu 'anil hawa illa wahyu. Allahu syadidul quwa bermusawwar. Nabi diceritakan di dalam Al-Quran, Allah yang menceritakan Nabi sampai mustawa, sampai yang qaba qausaini aw adna. Busur tulang kepala itu sangat dekat lagi Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita. Bukan hanya dengan Rasulullah, dengan kita, dengan Muhammad. Karena Allah Subhanahu Wa Taala ini bukan dia bahkan dalam aqrabu bihablil warid. Allah itu dengan kita lebih dekat daripada ular yang ada di bumi kita ini. Jangan dikira Allah Taala itu jauh, Allah Taala itu dekat. Semua dan makhluk Allah Subhanahu Wa Taala ini, jika Allah Taala ini berada dalam genggaman takut dalam genggaman makhluk yang ada di dunia ini dalam genggaman orang yang mana ada yang di lautan dan di jalan dan segala. Maka oleh karena itu dalam hadis, menurut dalam hadis, laut, bumi ini semakin sehari semakin hari semakin murka. Laut bumi tak ingin oleh Allah. Aku sekarang melihat manusia di dunia di luar biasa enggak? Ia mau melakukan, ia maksiat, ia sudah segala-galanya luar biasa. Aku minta izin pada Allah agar aku sampai membenci seluruh dunia ini. Ada antara kanan. Jadi di sinilah kita orang yang beriman kita percaya bahwasanya makhluk di dunia ini termasuk misalnya tadi ini bukan khayalan, bukan sekedar cerita, ini kenyataan dan ini dibuktikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran diceritakan dalam surah An-Najm. Lalu menurut ceritanya sampai di antara yang hadir itu ada yang menanyakan pada waktu Ikam Bulik dari Palestina hadap ke Makkah adalah pertarungan lawan bukan kafir. Kan waktu itu orang Makkah itu banyak jadi pedagang kesam. Wah, hari-hari kali ini makan pedagang kesam. Ya. Adalah ketika bertarungan lawan orang yang datang Bulik kesam. Dari Makkah sama Bulik ke Makkah adalah. Iya, ada. Aku ya tadi bertemu dengan kafilah orang Arab dan Bulik. Ya. Lalu kapan apabila mereka datang? Hari Rabu kan kejadian Senin, Selasa, Rabu sebelum tenggelam matahari mereka akan sampaikan. Oh, diceritakan. Bahkan dia lebih ada aku ketemu salah satu di antara kafilah takut tanya tuh patah gadisnya. Ya masa kita tuh kami dulu mau kecantik. Menurut ceritanya begitu kejadian ini bubar hari Selasa, hari Rabu semua itu ditunggu oleh mereka itu, ya kan? Bahkan tuh naik ada yang air, ada Jabal Ka'bah, dulu tuh kali ini sampai ini kalau kita datang di Jeddah itu pasti ke sana. Ya maksud kita ada kiai di bawah Jabal. Iya, yang hari Rabu datang pada. Lalu menurut ceritanya mereka itu bangun hari Rabu ibadah asar sebelum tenggelam matahari rame-rame dulu. Ada. Menjelang sudah hari hampir sudah tenggelam, belum juga lagi ada muncul. Maka Nabi mengatakan sebelum tenggelam matahari mereka akan sampai.
hari 4 hari. Ya, jadi matahari dia malaikat kemarin. Dia ada sendiri, ada tukang dorong mesinnya. Jangan diteruskan dulu, biar sampai supaya apa? Biar kami jangan takut, jangan sampai ada berhubung. Karena bila dia kayak pabrik lain, berhubung sementara itu sedih, tidak ada seperti Nabi Tuhan, ada yang bukan, ada lawas unggul-unggulan datang. Datang pada mereka, datang di Palestina. Jadi ada mereka pertama mengungkapkan dalam seraya, ada berdengar suaranya. Ia orang tahu suara Nabi itu bagus benar, karena apa-apa boleh orang tahu di suara orang tahu. Nah kita kadang-kadang di radio suara burung sekumpul kita bahas tahu kan ya. Wah, ini suara mengerti yang hari yang tahu kita. Allah ini hebat Pak. Tidak ada itu suaranya, ya tidak ada suaranya. Ujian udah tadi ada bertamu ada tapi berbarengan suaranya ada persis suara. Ujian ada yang pacak ben. Dan kepala aku ada nih orangnya tidak ada kepala aku. Diceritakan oleh semuanya. Jadi apa yang diceritakan dalam suatu jadi jawabannya pertanyaannya aku yang bapak dijawablah oleh Nabi dengan kejadian dan artinya dapat disampaikan maka oleh karena itu Isra Mi'raj ini dicantumkan di dalam Al-Quran. Orang yang beriman baca Al-Quran, orang yang beriman mendengar cerita kisah orang. Siapa yang menceritakan? Bukan Nabi yang menceritakan, Allah yang menceritakan. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Nah, disinilah dia yang menceritakan salat 5 waktu ini beda dengan puasa, beda dengan zakat, beda dengan haji. Apa bedanya? Kalau puasa Jibril membedakan, kalau juga kebijakan Jibril menyampaikan dari Allah di dalam Al-Quran disampaikan oleh Jibril, ini disuruh, ya kan? Ini para bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran, diceritakan ya dengan tidak apa kutiba alaikum syiyam. Jibril membedakan awal Nabi. Bisa dapat Jibril menyampaikan lagi, tapi untuk salat beda. Allah Subhanahu wa taala bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung dia kata dia bedanya. Nabi Musa itu ibadah Al-Quran kalimullah. Ya kan dalam ujian kalau Allah Musa tapi dalam Al-Quran diceritakan. Tapi waktu Nabi Musa ceritakan kalau Musa waktu Nabi Musa ini mana dia di Jabal Tur. Nabi Musa ceritakan yang kalau Allah ini di bawah di Jabal Tur. Tapi kalau Nabi lawan Allah Subhanahu wa taala ini bukan di Jabal Tur, ibadah di atas yang disebut namanya tadi di atas daripada mustawa, ya kan? Di atas daripada tamak dan lain sebagainya sampai Nabi sebagai cerita soal at-tahiyyatu wa barakatuh sallallahu alaihi wasallam. Setelah dia Nabi kita suara yang Muhammad irfa ra'sak dan dibagi at-tahiyyatu wa barakatuh sallallahu alaihi wasallam. Allah assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Di mana kejadiannya? Di dunia kayak Nabi Musa ya kan ada ya kan dia luar biasa. Kalau Nabi Musa Rabbi syrah li sadri, ya Allah terangkan hatiku, wa yassir li amri, mudahkan urusanku. Kalau Nabi Musa demikian, tapi kalau Allah nasyrah laka sadrak, apa tidak sekarang aku bukakan dada kamu. Tapi kadang minta, tapi Allah berkata, ketika sudah kutarakan, jika sudah berikan, ya kan, jika sudah memudahkan. Kalau Nabi Musa kan, ya kan, Nabi Musa, Allah masyarakat kasar, ya kan, Nabi kita. Kalau Nabi Musa, Nabi syarat di sana, ya Allah terangkan hatiku.
Beliau boleh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar itu langsung para malaikat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Masya Allah, luar biasa. Ya kan? Kita sampai yakini baca tahiyat itu benar-benar bila ia salat maghrib 2 kali ada tawaf tahiyat, bila salat isya 2 kali ada tawaf tahiyat, bila salat subuh sekali sehingga jumlahnya 4 kali 2 8 ya kan? Ada kata berbulan maghrib sekali, isya sekali, zuhur sekali, asar sekali, ya kan? Ini 2 kali 2 kali 4 kali. Kemudian kalau subuh sekali aja berapa kali? 9. Dan begitu sampai dengan Nabi Musa bilang dia ke anak, kita saudara kamu baik sekali, 2 kali, 3 kali sampai 9. Kita 9 kali juga sama, ya kan? Cuma kita bedanya lawan Nabi tapi di Islam. Ya kan, kalau kita di sini aja, apa bedanya? Ada bedanya? Ada bedanya? Ya, bedanya apa ya kan? Di sini kan tadi tempatnya aja, cuma di sini lah kita. Ya dulu sebagai hamba Allah yang beriman, begitu kita at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu billah. Ini tatkala Nabi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu salat itu beda dengan zakat, beda dengan puasa. Apa perbedaannya? Langsung antara Nabi dengan Allah. Sama puasa, ya kan? Sama zakat, langsung antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah kita semua urusan dunia, semua urusan apa? Tinggalkan. Tidak ada hanya kita sekarang berada di depan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Sampai salam selesai, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Subhanallah. Oleh karena itu salat adalah merupakan salah satu syariat Islam yang paling afdal, yang paling mulia, ibadah yang paling mahal nilainya. Afdal ibadah ummati, ibadah paling afdal ibadah ummati ba'da salat, setelah salat. Jadi Rasulullah supaya dia ada kira afdal ibadah ummati ba'da salat. Sehingga apa yang dikatakan Nabi pada semalam, mana Rasulullah SAW, siapa yang menjaga memulai semua sampai yang bahwa ini dijaga dipelihara, lam yuktab minal ghafilin, dia tidak ditulis termasuk orang-orang yang baik-baik. Jadi padahal qiraatul Quran di antara berarti siapa yang setelah setiap malam baca Al-Quran ada malam 100 ayat setiap malam, lam yuktab minal ghafilin. Maksud itu yang lam yuktab minal ghafilin itu padahal salat khams, hafal qiraatul Quran di antara ayat ini maka akan datang lam yuktab minal ghafilin. Ini yang paling biar ada apa baca Quran, aku ada apa lagi sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Dia baca 100 kali, 500 ayat. Jadi ya kira bila ayat yang Allah 5 ayat baca 100 kali berarti 500 ayat. Baca Quran juga. Kalau baca Quran itu harus semua ini kagak ya takut yang Allah baca suatu ayat lagi dicari banyak. Aku hendak baca Quran setiap malam 100 kali. Aku kau kepada kamu lagi baca. Nah, mana dia apa? Aku juga apa boleh baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala 100 kali. Berarti 500 ayat ya. Lebih tidak boleh. Termasuk. Ada Nabi menanyakan siapa yang membaca Quran 100 ayat kan ada harus semua ini ayat ini kan ada. Tidak asal 100 ayat. Ya. Nah, boleh kita sebutkan
luar biasa kayak biasa kita jalan luar biasa diarahkan ya kan syariat ajaran agama Islam yang diajarkan oleh dalam kita ialah hasil dalam karya beliau, usaha beliau, yaitu dalam hasil perjalanan Islam luar biasa. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kami berbeda karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau salah kalau keliru karena kurang lagi. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, untuk keluarga untuk kita dan mudah-mudahan kita sebagai badan dari Allahumma barik lana fi Rajab Sya'ban. Ya Allah, berilah berkah bagi kami bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Sebentar lagi, satu minggu lagi kita masuk bulan Sya'ban. Ya kan? Kemudian berlanjut ke Ramadan. Mudah-mudahan dipanjangkan Subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdika